Hari ini hari Minggu. Kita cek pergerakan Bitcoin, guys. Bitcoin di time frame harian, yaitu daily time frame. Trennya masih uptrend tuh. Masih naik tuh. Tapi ini sedang mengetes di area resisten tuh. Area resisten sedang dites tuh. Ini ngetes pertama tidak tembus, tidak lolos, turun lagi mendekati tali. Lalu sekarang sedang retest lagi, ngetes lagi. Apakah bisa menembus resisten ini? Kalau bisa nembus, dia nanti akan naik lagi ke sono. Tapi kalau ini nggak tembus, dia akan mendekati tali lagi, turun lagi. Nanti bisa ngetes lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu kita sekarang ini trading scalping. Mari kita cek di time frame 5 menit. Nah, di time frame 5 menit, Bitcoin USD itu 5 menit juga sedang menunjukkan uptrend juga. Ini ditandai di sini muncul sinyal buy, lalu turun mendekati tali, lalu sekarang sudah di area resisten 1. Nah, area resisten 1 ini sudah dites sebanyak 2 kali nih. Tes pertama gagal, tidak tembus, turun lagi mendekati tali. Terusannya naik lagi, ingin menguji lagi yang kedua, gagal lagi, tidak bisa naik. Turun lagi mendekati tali. Lalu sekarang yang ketiga nih. Tes yang ketiga. Kalau ini lolos, ya nanti akan naik tuh, akan melanjutkan resisten kedua. Tapi kalau ini tidak tembus juga, dia akan ke sini lagi, ke bawah lagi nih. Nah, ini untuk trading scalping 5 menit menggunakan ini, indikator ini. Ini sangat bagus untuk membantu trading scalping 5 menitan. Kalau untuk untuk melihat tren itu bisa di daily time ini 4 jam atau di harian. Yang paling valid di harian ya. Ya, yang paling bagus kalau untuk melihat tren panjang, tren jangka panjang itu. Ini di time frame harian Bitcoin itu masih menunjukkan trend up ya, uptrend tuh. Ditandai dengan tali warna biru nih. Ini kan open di sini nih. Opennya di sini lalu naik terus. Tuh. Ini sudah di area resisten satu tuh udah tinggi tuh. Nah, sebenarnya ini cara tradingnya ya menggunakan indikator ini. Jika di area ini kayak begini nih di D1 ini tidak boleh open. Tidak boleh. Itu karena apa? Karena ini kan sedang menguji tuh. Sedang di area resisten. Ya. Karena kalau dia nggak tembus kan dia akan turun lagi ke sini. Ya, tapi kan kita tradingnya bukan trading ini kan kita trading scalping yang waktunya cuma 5 menit. Karena dalam 1 jam saja, kalau time frame 5 menit itu udah membentuk 12 candle, itu 1 jam. 12 candle 5 menit, karena satu candle itu bergerak dalam 5 menit. Kita lihat di time frame 5 menit. Nah, ini time frame 5 menit ini sedang menguji yang ketiga nih. Saya sudah open 1. Insya Allah ini bisa lolos ini. Lolos ini menembus resisten ini di sini. Ini barusan udah nguji tuh udah setinggi ini nih. Sama nih, turun lagi tuh. Turun dia naik lagi ingin sana nih benernya tuh. Nah, tapi kalau ini gagal juga menguji, ya dia akan turun lagi ke sini. Ya.
Tapi selama talinya masih biru, tidak boleh entry buy, entry sell, tidak boleh. Kenapa? Karena sinyal indikatornya masih menunjukkan kenaikan harga. Jadi apabila talinya masih biru, yang dicari adalah peluang entry buy. Contoh ketika talinya biru, kapan sih entry-nya? Ketika candle-nya habis naik menjauhi tali. Ini kan talinya, lalu candle-nya menjauh daripada tali. Maka nggak usah entry, nggak usah entry sell, nggak usah entry buy. Caranya bagaimana? Menunggu turun dulu, candle-nya mendekati tali ini. Nah, ketika nanti shadow, salah satu shadow atau juga body candle menyentuh ini nih, tali ini, boleh entry B lagi karena tidak boleh entry sell karena talinya masih biru, maka diperbolehkan entry peluang OP saja. Ini caranya. Ini kan cuma naik turun tuh. Nah, ketika ini sudah mendekati tali, naik lagi tuh ke sono. Nah, ketika ini nggak bisa tembus, turun lagi mendekati tali lagi tuh. Nah, caranya begitu. Cara trading scalping. Nah, ketika ini nih. Ini sedang mengetes yang ketiga ini. Bagaimana kita lihat peluang ini Ethereum? Kita cek aja, ngecek aja. Ethereum di time frame 5 menit sudah menunjukkan sinyal sell tuh. Ini time frame 5 menit ya. Untuk scalping. Tapi di time frame H4 silnya naik tuh, sudah menyentuh resisten 1 tuh. Kalau ini nggak tembus, dia akan turun lagi mendekati tali ini makanya jangan entry. Kalau yang jangka panjang, kalau daily time frame-nya masih menunjukkan kenaikan harga tuh. Tapi kalau mau scalping, karena scalping waktunya cuma 5 menit satu candle. Nah, ini kalau menurut daripada sinyal indikator ini, sekarang ini boleh entry sell. Nah, nanti umpamanya nih di sini dia akan turun ke sini. Nanti bisa lagi ke sini lagi, dekati tali lagi kayak gitu. Ini kan scalping kan ngambilnya kecil-kecil. Profitnya nggak besar-besar. Makanya ini kan sekarang candlenya sedang menyentuh tali tuh. Nah, ini peluang satu untuk entry ini. Diharapkan nanti karena ini udah menyentuh turun. Tapi ketika nanti malah naik lalu muncul sinyal B seperti ini, maka yang sell di close lalu yang open lagi B. Ini cara trading scalping. Lalu bagaimana pergerakan Litecoin? Litecoin di time frame 5 menit, ini sudah menunjukkan sinyal B nih. Nah, ini boleh entry B. Atau jangan dulu entry, nunggu dulu dia nanti tinggi, kembali lagi ke bawah, baru nanti entry lagi. Tapi kalau sekarang mau entry 1 juga nggak apa-apa. Umpamanya di sini entry nih, umpamanya nih, ini menurut sinyal indikator. Entry 1, nanti ketika mendekati ini turun lagi entry 2. Selama talinya masih biru, peluangnya hanya boleh entry B saja. Meskipun udah menyentuh ini, lalu diharapkan turun, tetap aja nggak boleh entry sell. Tunggu saja dia turun dulu, baru nanti entry B. Selama talinya biru, gitu. Itu cara tradingnya. Kadang-kadang orang kan salah, mentang-mentang udah tinggi open sell. Ini, iya, jadi nggak boleh. Indikator ini juga bisa digunakan untuk trading Bitcoin yang ada di Indodax Market Spot. Jadi
ngelihatnya di MT4, ya kan, di broker MT4, tapi sinyalnya bisa digunakan untuk trading di broker spot, market spot, yaitu yang satu arah, yang hanya entry-nya buy saja, tidak ada entry sell. Itu. Kalau di Indodax kan market spot, jadi adanya itu entry buy saja. Nah, bagaimana kalau di time frame, daily time frame Litecoin? Litecoin ini di daily time frame sudah di area resisten, udah sangat tinggi nih. Nah, ini bisa turun ini, nanti mendekati tali ini nih. Bisa saja. Sekarang tidak boleh entry nih di area daily time frame. Loh. Udah sangat muncak. Ini Litecoin. Lalu bagaimana dengan Cardano? Cardano di time frame 5 menit itu menunjukkan penurunan sinyal sell. Nih. Masih penurunan harga. Nah, nanti kalau ini menyentuh tali, boleh entry sell. Ini kan bisa saja nih naik ke sini. Nah, nanti turun lagi kayak gitu. Biasanya kecenderungannya begitu. Nah, kalau di daily time frame Cardano itu masih menunjukkan kenaikan harga tuh. Tuh. Di sini open, dia naik tuh. Biasa aja dia nanti menguji resisten ini nih. Jadi resisten ini yang satu ini akan diuji lagi nih. Ini kan gagal nih, tidak bisa tembus. Maka turun lagi mendekati tali, maka nanti dia bisa lagi menguji lagi ke sini lagi. Inilah penjelasan untuk pergerakan kripto hari ini, yaitu Bitcoin USD, Ethereum USD, Litecoin, Cardano. Robotnya ada juga robot kripto khusus untuk scalping dan juga untuk jangka panjang juga untuk investasi di Bitcoin. Robotnya Scalper Pro JG. Jadi kalau yang tidak mau nunggu di depan laptop berhari-hari, bolehlah menyerahkannya kepada robot nanti yang akan entry, yang akan close juga. Inilah penjelasan pada hari Minggu ini untuk pergerakan daripada kripto, terutama adalah Bitcoin.